Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Yang nanya ketiga adalah untuk zakat hewan, Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi Bismillah, keempat adalah wabarakatuh. zakat Assalamualaikum peternak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam live interaktif Fatwa TV bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah wakil ketua sekaligus merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah, Farokifan, antum sehat ya? Alhamdulillah. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Baik, sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, kami sampaikan bahwa program ini juga ditayangkan atau disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih kepada para radio yang telah bekerja sama dengan kami, dan selanjutnya masuk ke sesi pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz. Kami persilahkan kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah zat yang kita sembah di saat kita lapang ataupun di saat kita sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah tempat kita mengadu di saat kita sedang dalam kesusahan ataupun kita sedang dalam kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah tempat kita bersyukur di saat kita mendapatkan kenikmatan ataupun tempat kita memohon kemudahan di saat kita sedang dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berubah status, maka tidak sepatutnya Anda berubah status, mencari tempat mengadu, tempat berlindung, tempat meminta rezeki ataupun kemudahan kepada selainnya. Pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menguji kita dengan kesenangan dan kesusahan, kelapangan dan kesempitan. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah Anda berpaling darinya atau Anda akan tetap tegar mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang dia itu beribadah kepada Allah dalam satu kondisi saja. Ketika dia mendapatkan kelapaan, fa in asabahu khairu dan ma'an nabih. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia tentram, istiqamah, beribadah. Tapi ketika dia mendapatkan kesusahan, apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dia segera berpaling, lupa bahwa sebagaimana kemarin dia ketika lapang, mudah, dia minta pertolongan kepada Allah, minta rezeki, dan Allah yang betul-betul memberi rezeki. Maka di saat dia susah, maka harusnya dia tetap kembali kepada Allah, karena Allah mengurangi, menguji, bukan Allah membenci, Allah telah lelah, Allah kehabisan stok rezeki, tidak. Tetapi untuk menguji apakah kita hanyut dalam godaan, hanyut dalam badai, atau kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian bil khair, dengan kesenangan, dengan kebaikan, dan juga kami uji kalian dengan kesusahan. Semua itu adalah ujian. Fitnah itu adalah ujian semata.
Bukan karena Allah benci atau Allah tidak sayang kepada Anda, tidak sama sekali. Itu adalah ujian untuk membuktikan apakah Anda loyal, apakah Anda setia kepada Allah, atau Anda berpindah hati kepada yang lain. Dan ujung-ujungnya yang akan selamat, berhasil mengalami ujian ini adalah orang yang senantiasa ingat akan hari akhirat. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian rasakan di dunia ini, cepat atau lambat kalian akan kembali kepada Allah dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang kalian amalkan, apa yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Karenanya sekali lagi tetap tegar, tetap teguh di atas keimanan. Percayalah, ujian itu hanya sesaat dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin memberikan kemudahan, Allah esok pun akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada bersamanya kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan lagi. 2 kali Allah menyebutkan kemudahan, sedangkan kesulitan itu hanya disebutkan sekali saja. Akankah 2 janji kemudahan mengalahkan 1 kepastian, yaitu adanya ujian berupa kesusahan? Wallahu ta'ala. Taib, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Dan selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemirsa Fatwa TV maupun para pendengar radio sekalian untuk menelpon pada line interaktif Fatwa TV untuk bertanya secara langsung pada Ustadz. Bisa menghubungi di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, 0331 544 6087. Dan sudah ada penelpon yang menunggu? Baik, kita angkat. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, silakan Pak Rizal. Kalau Ustaz, Maafik Barak. ini Ustaz, Ana mau tanya tentang hukum asal usul makan. Nah, apabila sebuah produk itu setengah jadi, yang bikinnya itu non, kan dalam pikiran Ana, dia waktu memulai membuat produk itu kan tidak membaca bismillah. Lalu kita beli dan kita olah kembali menjadi masakan. Ya. Mohon bagaimana supaya keraguan dalam hati Ana produk itu boleh dimakan gitu, halal Ustaz. Baik, itu yang membuat produknya muslim atau non muslim, Pak? Non muslim Ustaz. Non muslim mengandung unsur hewani? Tidak ada, itu produk dari bahan terigu, ya. air, jadi Siap. kayak mie gitu Ustaz. Siap, Pak. Siap. Kedua Ustaz, ini gini Ustaz, apabila kita datang ke sebuah warung makanan, itu yang menjual itu muslim, yang menjual barang yang halal, seperti nasi goreng, gado-gado atau apa segalanya, cuma di dinding-dinding tokonya itu memasang gajah atau acimat-acimat gitu ya. atau orang soleh gitu Ustaz. Baik. Bagaimana hukum makan di situ? Baik, sejak kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kepada Pak Rizal, barakallahu fikum, athakumullah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama membagi makanan itu menjadi 2 kelompok. Kelompok makanan yang non hewani, tidak ada unsur hewan, maka ini hukumnya halal. Buah-buahan, tepung dan yang serupa yang itu dimiliki muslim atau non muslim, orang ahlul kitab ataupun ahlul kitab, semuanya halal. Tetapi ketika makanan itu ada unsur hewani, maka perlu dipisahkan apakah itu unsur hewani laut ataupun darat. Kalau darat berarti harus ada disembelih. Nah, kalau itu harus melalui proses penyembelihan, maka yang halal menyembelih itu hanya muslim dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak halal. Ya, tidak halal. Misalnya kita makan daging hasil sembelihannya orang Hindu, Buddha, maka itu haram hukumnya. Tetapi ketika itu ada unsur hewani namun ternyata itu seafood, makanan olahan laut, maka halal secara mutlak. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak makan dari makanan ataupun tepung ataupun roti atau nasi yang dibuat oleh siapapun dia, karena itu bahan bakunya halal. Adapun masalah ada kemungkinan dan kemungkinan, selama tidak ada fakta yang mendukung, tidak ada data yang menguatkan, maka itu perlu diabaikan.
Nabi SAW dahulu tidak pernah merasa risih ketika membeli tepung atau membeli gandum dari siapapun, kurma dari siapapun, ya, karena itu hukumnya halal. Ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika mengandung unsur hewani, apakah itu laut atau darat. Kalau laut maka halal secara mutlak, kalau darat maka perlu dipilah apakah itu sembilannya ahlul kitab atau bukan. Ya. Kalau itu bukan ahlul kitab maka dihindari. Kalau itu ahlul kitab atau muslim maka hukumnya halal. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna nasan minal a'rab ya'tuna nabil hum." Sebagian orang Badui yang mereka itu muslim, tapi namanya Badui, orang pedalaman, mereka orang bodoh. Mereka membawa kepada kami hadiah berupa daging. Kami tidak tahu apakah mereka itu menyembelihnya dengan bismillah atau tidak. Badui itu liar, ya. Orang pedalaman liar, bisa jadi dengan disembelih dengan kukunya atau dengan ditombak atau yang lainnya, kita tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, samullah antum wakulu. Jangan banyak pikir, segera baca bismillah dan makan. Karena selama yang menyembelih itu muslim, yang membawa orang muslim, hukum asalnya adalah halal. Kita tidak perlu mencari-cari tahu tanpa ada kronologi ataupun alasan untuk mencarinya. Selama dia muslim maka hukum asalnya halal. Kemudian yang kedua, ketika kita membeli dari, walaupun dia muslim, tapi kadang dia datang ke perdukunan, memasang pelarisan berupa foto orang ataupun tulisan-tulisan yang tidak ketahuan apa artinya, maka sama halnya seperti tadi, ya, selama yang bahan makanannya itu hukum asalnya halal maka halal. Tapi ketika ada unsur hewaninya maka perlu diwaspadai, kecuali bila ada indikasi-indikasi bahwa orang tersebut menggunakan sihir, ya, menggunakan sihir untuk menjadikan perdagangnya laris, maka perlu diwaspadai, karena ketika Anda datang ke sana bisa jadi Anda akan menjadi bagian dari yang tersihir dengan makanan mereka. Ini yang perlu diwaspadai. Wallahu taala alam. Adapun tadi rumah makan yang menggantungkan, ya sama, itu jelas itu bisa jadi adalah unsur kesyirikan, ya. Tetapi makanannya tidak menjadi serta-merta menjadi haram gara-gara itu. Mengikuti perincian yang tadi telah dijelaskan di atas, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Kemudian sudah ada penelpon yang menunggu. Kita angkat, ya. Oh, sepertinya terputus, Ustaz. Baik. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz, dari Abu Farid di Netherlands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Belanda mengumumkan bagi siapa yang tidak mengajukan keberatan untuk donor organ tubuh sampai waktu yang ditentukan, maka otomatis dia dicatat sebagai pendonor organ. Bagaimana hukum mendonorkan organ tubuh? Ya, dari Abu Farid. Abu Farid, ya. Barakallahu fiik kepada Abu Farid atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Abu Farid, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum donor, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh mendonorkan organ selama itu tidak mengancam nyawa kita, baik itu donor ketika kita masih hidup ataupun ketika kita telah meninggal dunia, ya. Namun sebagian lagi mengatakan perlu dirinci. Ketika organ-organ itu tidak mengancam keselamatan sama sekali, seperti darah, ketika diambil maka tidak mengancam kesehatan, maka boleh mendonorkan darah. Tetapi ketika organ itu mengancam keselamatan kita, ginjal atau mungkin sebagian dari sel di hati kita, ketika diambil maka nyawa kita bisa terancam. Ketika gagal maka kita sendiri bisa jadi ikut mati, ya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena itu sama saja menyebabkan dari kita terancam dengan kematian. Nah, itu terlarang menurut sebagian ulama. Walaupun menurut mayoritas ulama kontemporer, selama donor itu dibutuhkan oleh orang yang betul-betul keselamatan nyawanya itu sangat bergantung menurut perhitungan medis dan orang yang pakar dalam hal ini, keselamatan nyawanya dia sangat bergantung dengan donor ini, misalnya ginjalnya, transplantasi hati dan yang serupa. Kalau tidak didonorkan bisa jadi mati. Kalau dia mendapatkan donor ginjal maka dia bisa terselamatkan. Maka kita perlu melihat kriteria kedua. Apakah ketika kita mendonor menurut perhitungan medis juga bahwa kita itu akan selamat juga? Karena
biasanya manusia yang normal dia akan bisa hidup dengan 1 ginjal. Maka kalau itu pertimbangannya dia selamat, tidak terancam dengan kematian atau celaka, maka dibolehkan kita mendonor. Namun tentu harus dipastikan bahwa penerima tadi betul-betul dalam kondisi emergensi. Nah, sedangkan yang diterapkan di pemerintah Belanda itu, mereka tidak melihat ada yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Mereka bahkan bisa dikatakan membuat bank organ manusia, ya, sehingga siapapun yang membutuhkan langsung bisa mereka punya stoknya. Ini yang secara tinjauan fikih tidak dibetulkan, karena donor itu dibolehkan sebagai solusi darurat. Dalam kaidah dikatakan ad-daruratu qaddaru biqadariha. Satu kondisi darurat itu harus disikapi secara proporsional, ya, secara proporsional, seperlunya saja. Ketika tidak ada yang menerima, yang membutuhkan donor, kemudian kita mendonorkan, ini yang menurut banyak para ulama terlarang. Kenapa? Tubuh kita bukan milik kita. Makanya kita tidak boleh kalau lapar makan tangan kita dipotong di sate misalnya, tidak boleh. Atau ada orang kelaparan silakan makan tangan saya, tidak boleh, ya. Tubuh kita bukan milik kita, sehingga kita tidak boleh semena-mena mendonorkannya, menjual belikannya, ya. Kecuali dalam kondisi darurat, sekali lagi, di mana kita berhadapan dalam kondisi dilematis, menyelamatkan saudara kita yang terancam kematian, atau kita mempertahankan organ kita, tidak mendonorkan agar tidak berada dalam kondisi yang berbahaya. Ini dua kondisi yang dilematis. Sedangkan saudara kita ini betul-betul dalam kondisi kritis. Kalau kita tidak donorkan kepada dia bisa jadi mati. Tentu ini satu kemaslahatan yang lebih besar, ya, dibanding sekedar masalah tadi mendonorkan yang menjadikan kita berada dalam kondisi ikut dalam berbahaya, yaitu secara kembali lagi dikembalikan kepada kondisi medis. Kalau memang menurut pertimbangan medis kemungkinan besar kita selamat dan kemungkinan besar dengan proses donor itu saudara kita terselamatkan, maka di sini berlaku kaidah tadi ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menjadikan sesuatu yang semula terlarang menjadi dibolehkan. Wallahu taala alam. Ustaz, Afwan tadi ada keterangan mendonorkannya secara otomatis setelah meninggal. Ya sama. Artinya ketika mendonorkan secara otomatis, padahal belum tentu ada yang identik dengan organ kita. Padahal itu, dalam proses medis tidak semua orang itu bisa menerima donor. Harus dilihat kesesuaian genetiknya juga, gitu loh. Kalau ternyata tidak ada yang identik dan tidak ada yang membutuhkan, untuk apa didonorkan? Ya, Allah. Jazakallah Ustaz. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Anto di Kalbar. Iya, silakan Pak Anto. Mau tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Anto. Gimana hukum jual beli kebutuhan pertanian tuh, kayak pupuk, Baik. racun hama sama bibit tuh. Baik, Pak. Yang kebanyakan itu menggunakan bahan kimia tuh. Baik. Kadang kayak seperti untuk perkebunan kelapa sawit kan biasa untuk merawat kebunnya pakai itu racun rumput itu. Ya. Itu hukumnya gimana itu? Baik, Pak. Sudah cukup Pak Anto? Sama yang pupuk kimia itu gimana tuh, kayak Baik. urea, NPK dan Baik, Pak. Sudah cukup, Pak? ya cukup ya. Baik, terima kasih kepada Pak Anto di Kalimantan Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Anto, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Secara hukum tidak masalah menggunakan pestisida untuk membasmi hama atau bahan-bahan kimia untuk menyuburkan tanaman kita atau yang lainnya, selama itu tidak mengganggu kesehatan kita, mengancam keselamatan manusia, dan itu membawa manfaat, maka boleh, ya. Sebagian orang berlebihan dalam masalah menyayangi hewan, ketika menggunakan racun hama yang mati, misalnya babi, itu sadis, kanibal, dan lain sebagainya. Ini tentu berlebihan, ya. Karena apapun yang mengancam kepentingan manusia, apalagi itu maslahat yang besar, mengganggu manusia, hewan-hewan yang mengganggu manusia itu boleh dibunuh. Makanya Nabi mengatakan khamsun minal fawasiq yuqtalna fil haram. Ada 5 model hewan yang boleh dibunuh di tanah haram ataupun di tanah halal, tanah biasa, atau negeri biasa seperti Indonesia misalnya. Salah satu adalah al-fa'ratu, tikus, wal hayyatu, ular, yang itu mengancam kemaslahatan manusia, maka boleh dibunuh. Sehingga menggunakan pestisida untuk membunuh serangga apapun bentuknya itu dibolehkan,
sebagaimana menggunakan bahan kimia kalau itu terbukti bermanfaat, tidak membawa mudarat bagi manusia, maka tentu dibolehkan. Dan alhamdulillah negeri kita sudah ada regulasi penggunaan bahan-bahan kimia, pupuk dan lain sebagainya. Insyaallah dengan mengikuti mengindahkan regulasi pemerintah, insyaallah maslahat yang diharapkan bisa terwujud, kerusakan yang itu dikhawatirkan bisa diminimasi sedemikian rupa. Wallahu taala. Baik, jazakallah khairan. Yes. Pertanyaan selanjutnya yang masuk melalui media Ustaz dari Fajar Okta Deva Prasetya, Abu Dzulqarnain, beliau tinggal di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, Anda bekerja di perusahaan swasta yang berafiliasi secara global dengan kantor pusat di Jerman. Kami bayar merek dan royalti atas afiliasi tersebut. Akhir-akhir ini perusahaan global di Eropa menyerukan dukungan terhadap LGBT, termasuk kantor pusat yang ada di Jerman tersebut. Dan saat ini Ana masih bekerja di divisi pabrik yang di Indonesia. Secara kapasitas tidak sikap Ana tidak merubah keadaan. Ana hanya bisa mengingkarinya dalam hati dan sebagai tanda masih ada keimanan di hati Ana yang lemah ini. Apakah dengan bekerja di pabrik tersebut masih kecipratan dosa dari LGBT tersebut? Ya. Dari saudara Fajar ya. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah saudara Fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ini terus terulang seperti itu. Padahal semua orang sudah tahu bahwa selama kita bekerja dan pemilik pekerjaan perusahaan itu adalah non-muslim, maka kita sudah tahu kok bahwa mereka punya kejahatan yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Mereka sudah menghina Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan Allah dengan selainnya. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sesama manusia, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah salib. Itu adalah bentuk penghinaan dan kejahatan. Kita tahu dan kemarin tidak ada yang mempermasalahkan hubungan dagang, bekerja, berinteraksi, berjual beli, membeli ataupun menjual, bekerja ataupun menyewa. Orang tidak mempermasalahkan itu. Mau kepada Cina, mau kepada Jepang, kepada Amerika, mereka semua adalah orang-orang yang kufur. Para ulama mengatakan laisa ba'dal kufri dzambun. Tidak ada dosa yang lebih berat dibanding kekufuran. Sehingga kalau orang sudah melakukan kekufuran, menyekutukan Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah yang tidak berdaya, adakah kejahatan yang lebih besar itu? Kalau mereka sudah berani melakukan hal itu, masihkah Anda berpikir bahwa mereka tidak berani melakukan dosa-dosa selainnya? Tentu mempermasalahkan masalah-masalah semacam ini tidak relevan ya dengan teori-teori atau kaidah-kaidah syariat. Kalau memang Anda merasa jengah dengan ulah kapital Anda, perusahaan induk Anda yang mendukung LGBT, mereka juga mendukung peredaran khamar, mereka juga mendukung kebebasan beragama, mereka juga mendukung kesyirikan, kekufuran agama mereka, maka ya putuslah hubungan dengan semua orang kafir. Hiduplah sendiri di negara sendiri, hanya berinteraksi dengan semua. Tentu itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi dahulu berinteraksi dengan orang Yahudi, padahal Nabi tahu bahwa Yahudi ini kurang ajar luar biasa, menyamakan Allah dengan Uzair. Nabi juga menjual beli atau berjual beli, berinteraksi dengan orang-orang Nasara yang mereka jelas-jelas menganggap Isa itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menggauli Maryam dan lain sebagainya, sehingga hamil dan kemudian melahirkan Isa. Tentu ini suatu hal yang sangat besar ya dosanya dan kejelekannya. Namun demikian itu urusan mereka. Yang menjadi pertanggungjawaban adalah apa yang Anda kerjakan itu adalah sesuatu yang halal. Kontrak yang Anda lakukan adalah sesuatu yang halal. Produk yang Anda produksi itu adalah halal. Itu tanggung jawab Anda. Adapun masalah kekufuran dan kemaksiatan mereka, maka Anda memang dan saya serta yang lainnya berkewajiban untuk berdakwah, berkewajiban untuk menyebarkan syiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia ini sadar, umat manusia ini tahu tentang Islam dan mereka masuk Islam ya. Tetapi itu semua tidak kemudian menjadikan bahwa bekerja sama dengan mereka selama kita masih bisa menegakkan agama dengan benar, bebas menjalankan syiar agama dengan baik, tanpa ada intimidasi, tanpa ada yang
perlu diwaspadai atau dengan misalnya mengharuskan kita melepas jilbab, mengharuskan kita tidak sholat berjamaah dan sebagainya. Selama itu tidak ada, maka secara prinsip hukumnya tidak masalah. Ya, karena mereka kemarin dan sampai saat ini juga mempropagandakan mereka menjadi donatur gereja, mereka menjadi donatur sinagog, mereka menjadi donatur perbuatan maksiat, khamr dan sebagainya. Anda tidak pernah permasalahan itu. Ya, sehingga memang LGBT suatu perbuatan yang sangat buruk. Dan Anda pun sudah tahu mereka dalam bendera negaranya saja menampakkan salib dan lain sebagainya. Anda tidak bermasalah itu. Anda siap menjadi karyawannya, maka sebetulnya ini lebih pada ada unsur politisnya ya, ada unsur politis dan juga ada pengalihan isu serta yang lainnya yang tidak sepatutnya seorang muslim hanyut dalam isu-isu semacam ini. Wallahu taala a'lam. Taib, jazakallah khairan. Ahlan wa Sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Baik, kita. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wassalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Jum di Malino, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Ibu Jum. Jum di Malino, Sulawesi Selatan. Ya. Silakan Ibu. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya mengambil modal usaha di orang kemudian kita pakai untuk berusaha. Ya. Misalnya saya mengambil uang di keluarga sekitar misalnya 10 juta. Ya. Saya pakai usaha, kemudian dia tidak pakai jangka waktu, dia tidak pakai berapa saya berikan ke anunya, hanya saya mengerti bagaimana hukumnya itu Ustaz. Ya, Ada kemudian riba di dalamnya. kalau ada kerugian beliau bertanggung jawab, artinya siap modalnya berkurang. Halo Ibu. Iya, kalau ada kerugian kita tanggung bersama. Ya, tanggung bersama itu berarti Mana apakah sedikit banyak terserah. baik Yang Ibu. saya tanyakan. Baik Ibu. Halo. Iya. Sudah saya tangkap pesannya. Sudah cukup Ibu? Ya, sudah ditutup. Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Jum di Sulawesi Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema kerjasama yang dibenarkan dalam Islam, yaitu skema permodalan, baik itu syarikah ataupun mudharabah, itu kriterianya bila terjadi kerugian, maka kerugian finansial, kerugian uang sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Sedangkan yang pengelola tidak berkewajiban menanggung kerugian finansial, kerugian uang sedikit pun. Baik secara sukarela ataupun secara dipaksa, tidak boleh seperti itu. Karena sejatinya pengelola sudah menanggung kerugian waktu, tenaga, pikiran dia telah tercurahkan tanpa ada hasil. Sehingga keadilan yang harus ditegakkan adalah pemodal menanggung kerugian uang, pengusaha, pengelola menanggung kerugian skill, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Ini kalau kerjasamanya seperti ini maka boleh. Tetapi ketika nanti ada kerugian separuh 50% ditanggung pengelola, 50% ditanggung pemodal, nah ini tentu zalim ya. Karena berarti pengelola menanggung dua kerugian sekaligus. Kerugian finansial, kerugian uang, dan juga kerugian tenaga, waktu, dan pikiran. Ya, kalau kerjasamanya itu betul-betul sistem yang syar'i, kalau terjadi kerugian ditanggung oleh pemodal seutuhnya, kalau skill tenaga itu ditanggung oleh pengelola, maka ini boleh selama catatan kedua pembagian hasilnya itu ditetapkan secara persentase, bukan dalam nominal tertentu. Pokoknya setiap transaksi keuntungannya 1 juta untuk Anda, 1 juta sisanya untuk saya, ini tidak boleh ya. Keuntungannya dalam pembagiannya dengan persentase 50% untuk saya, 50% untuk Anda, atau 60% untuk saya, 40% untuk Anda. Sehingga ketika dapat keuntungan yang melimpah, kedua belah pihak ikut menikmati keuntungan tersebut yang melimpah. Ketika keuntungannya minim atau bahkan tidak ada keuntungan, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan ya, sama-sama, dan itu namanya keadilan. Wallahu taala alam. Taib, jazakallah khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Eka di Padang. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, ini saya mau bertanya Ustaz. Baik.
orang tua saya kan sudah bercerai. Ya. Nah, jadi orang tua saya yang perempuan itu kan PNS. Ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya tunjangan suami yang masih masuk ke dalam gaji orang tua saya begitu, Ustadz. Sementara kan secara hukum beliau belum ada surat cerainya begitu. Baik. Nah, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka di Padang, Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Eka, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau perceraian tersebut masih dalam masa iddah, maka ibu masih berstatus sebagai istri. Atau istri itu masih berstatus sebagai istri, sehingga masih berhak mendapatkan nafkah, termasuk tunjangan sebagai istri, karena status istri itu masih melekat. Tetapi ketika status pernikahan itu betul-betul sudah final, sudah putus, masa iddah sudah berlalu, maka tidak boleh lagi menerima tunjangan istri. Idealnya harus segera mengurus surat perceraian di pengadilan agama agar seluruh hak-hak yang semula diterima itu dihentikan. Karena dia tidak lagi berstatus sebagai istri, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan tersebut. Karena kalau tetap mendapatkan, maka tentu itu memakan harta yang bukan haknya, dan itu tentu haram hukumnya. Karena itu usahakan segera diurus proses perceraiannya secara formal di pengadilan agama agar ibu tidak atau ibunya Ibu Eka tidak memakan harta yang bukan haknya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Baik. Sepertinya sudah ada penelpon yang terhubung. Baik, angkat. Terputus. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ummu Fulan ya di Sumatera Selatan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya wanita bekerja di bank konvensional dan sudah bertobat, memiliki rumah hasil kerja dari bank tersebut, sedangkan suami tidak memiliki rumah maupun penghasilan untuk memberi nafkah pada anak dan istri. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika rumah tersebut diberikan kepada suami? Yang kedua, uang gaji pensiun yang masih ada, yang masih terus didapatkan setiap bulannya, tetap digunakan untuk keperluan sehari-hari karena suami tidak mampu memberi nafkah. Dan sebagiannya juga diberikan kepada suami, anak, dan keluarga yang membutuhkan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Baik. Ada penelpon yang menunggu? Kita angkat dulu boleh? Iya, kita angkat dulu ya. Halo. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, Ustaz. Silakan Bapak. Begini, ini ada teman kerja di sebuah perusahaan. Baik. Itu nggak nyogok, bukan nyuap, cuman dia ngasih tahu bahwa nanti kalau sudah diterima suruh ngasih apa semacam tanda terima kasih. Ya. Tapi ditentukan jumlah uangnya, misalnya 800 atau 1 juta gitu. Tapi kalau nggak diterima ya nggak ngasih. Cuman janjiannya kalau diterima nanti ngasih ya tanda terima kasih itu istilahnya. Ya, yang minta semacam komisi atau tanda terima kasih itu apa yang dia lakukan sehingga dia minta seperti itu, Pak? Dia kan menolong untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Orang itu anggaplah dia sebagai yang bantu gitu loh. Bantu ya kerja di sini. Nanti kalau diterima tolong dikasih tanda terima kasih gitu dia bilang gitu. Baik. Nah, hukumnya ngasih uangnya itu kita kalau diterima kerja di situ kita gimana hukumnya gitu. Baik Pak. Begini. Ya. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih kepada Pak Budi di Kuta Bali atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Pak Budi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila pihak yang meminta komisi atau ucapan terima kasih berupa uang tadi memang dia bekerja, ya, menghubungkan ke sana kemari, membantu, mengajari, pemberkasannya, mengantarkan berkas kepada orang yang dia kenal sampai akhirnya diterima, maka dia berhak mendapatkan upah semacam itu, komisi atau fee seperti itu, karena itu dia sudah bekerja. Tetapi ketika yang dia lakukan hanya sekedar menelpon koleganya, ini tolong ada pelamar, diterima dong, dia orangnya baik, capable, dia memang punya skill yang bagus dan seterusnya. Hanya itu yang dia lakukan, hanya memberikan memo secara kertas ataupun by phone atau by medsos ya. Maka ini namanya syafaat, rekomendasi saja. Menerima upah dari rekomendasi itu hukumnya haram. Karena rekomendasi itu sangat murah sekali. Tidak butuh biaya, tidak butuh apa-apa. Rasulullah bersabda, man syafa'a syafa'atan, man syafa'a li akhi syafa'atan fa uhdiya lahu
faqad atta baban 'aziman min abwab riba. Siapapun yang memberi rekomendasi, sekali lagi memberi rekomendasi, hanya sekedar menyampaikan ucapan saja, tolong dong dibantu, atau dia menelpon atau berkirim WA pesan misalnya, kemudian diterima rekomendasi tersebut, memo tersebut, kemudian diberi ucapan terima kasih, maka dia telah mendatangi salah satu pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba. Kenapa dikatakan riba? Riba itu adalah keuntungan yang didapat tanpa jasa. Kenapa? Orang menghutangi uang, uangnya kembali utuh tanpa resiko, ya, kemudian dia mendapatkan tambahan lebih, itu riba. Sebagaimana orang yang memberikan rekomendasi, dia juga tidak keluar apa-apa kok, dia cuma telepon saja, bahkan mungkin teleponnya pun free, gratis, atau mungkin ketemu ketika sesama pergi ke masjid, tolong dong saya punya tetangga diterima di perusahaan Anda, tidak keluar biaya, tidak keluar tenaga banyak, masih juga minta keuntungan berupa komisi, maka ini moralitas yang sangat rendah, seperti moralitasnya rentenir. Kenapa? Kalau kita sudah bersaudara, bersahabat, berkawan, bermasyarakat, bertetangga, harusnya kita itu tolong menolong, punya semangat untuk saling membantu. Kekeluargaan, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan itu harus hidup. Jangan sampai semuanya itu dikomersialisasikan, sekedar omongan saja minta uang, apalagi yang lainnya. Sekedar bicara saja minta upah, apalagi kalau nanti sampai kita meminjamkan uang, maka sudah bisa dipastikan orang yang seperti itu perilakunya pasti dia akan terjatuh dalam riba. Kalau menghutangi dia pasti minta upah. Itu makanya Nabi mengatakan itu dia telah mendatangi pintu riba. Tetapi kalau yang dilakukan betul-betul dia bekerja, pergi ke sana kemari, mengantarkan berkas ke sana kemari, melengkapi, merekomendasikan dan lain sebagainya, maka itu insya Allah tidak mengapa bila dia betul-betul mendapatkan upah dari kerja dia. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Ahlan wa sahlan. Adapun yang pertama tadi, seandainya tidak diterima pun tetap ya, itu namanya komisi. Jasa. Ya, tidak apa-apa, jasa. Baik. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Bu Yanti dari Sidoarjo. Ya, silakan Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ini kan punya bangunan. Ya. Bagaimana hukumnya kalau disewa untuk kegiatan riba? Ya. Jadi artinya baik disewa oleh bank seperti itu. Ya, kegiatan bank atau pegadaian dan sebagainya. Baik. Ye. Baik, sudah cukup Ibu? Sudah cukup. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yanti, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah SWT berfirman, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Agar kita bisa memahami bahwa unsur tolong menolong dalam perbuatan dosa itu nyata dalam menyewakan ruko, menyewakan gedung kepada lembaga riba. Coba kita ganti gambarannya, andai yang menyewa itu adalah tempat prostitusi, akan menjadikannya sebagai tempat prostitusi. Tempat misalnya untuk perjudian, tempat misalnya untuk pembunuhan. Akankah kita masih ragu bahwa itu adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa? Padahal riba itu dosa paling besar setelah kesyirikan kepada Allah. Kata Nabi, dosa riba yang paling kecil itu sama besarnya dengan dosa menzinai ibu kandung sendiri. Masihkah kita ragu untuk mengatakan bahwa menyewakan gedung kepada lembaga ribawi itu adalah dosa? Itu adalah bentuk dari tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka tidak diragukan, para ulama sepakat bahwa menyewakan kepada lembaga ribawi itu hukumnya haram. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Ahlan barakallahu fiik. Ya. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Haji Muhammad, Surabaya. Ya, silakan Pak Haji Muhammad. Mau tanya? Silakan Pak. Ya. Saya Pak Muhammad. Jadi silakan. Ya. Mau nanyakan bagaimana pekerjaan orang makelaran. Ya. Itu kan hanya ngomong begini terus minta uang. Ya. Ya. Baik. Sudah cukup Pak Muhammad? Iya.
Baik. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kepada Pak Muhammad atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Bapak Muhammad, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Makelaran itu bukan sekedar omongan ya, karena makelaran itu dia mencarikan pembeli ataupun penjual. Berarti di situ dia bukan hanya berbicara, tetapi dia pertama menilai apakah orang ini memiliki kemampuan membeli, apakah dia layak untuk dijadikan sebagai partner pembelian dan lain sebagainya. Berbeda dengan rekomendasi. Rekomendasi itu hanya sekedar ngomong, saya punya tetangga, dia dari dulu sudah kenal, dia tidak mencari tahu. Kawan yang di perusahaan tadi juga sudah dari dulu sudah kenal, dia tidak memverifikasi. Tetapi ketika transaksi jual beli, mencarikan calon pembeli, calon penjual, itu minimal kita men-screening tahap awal bahwa memang dia layak untuk menjadi pembeli atau menjadi penjual. Yang kedua, seringkali makelar itu terlibat dalam proses negosiasi. Menawarkan dari sana minta harga sini, dari sini minta harga sekian. Terus proses ini kadang berlarut ya, memakan waktu. Kadang juga makelar itu terlibat dalam proses bagaimana administrasinya ini bisa lancar. Dia memerapikan berkas-berkasnya agar transaksinya, memfotokopikan dan sebagainya. Sehingga makelaran bukan sekedar rekomendasi, tapi ini betul-betul sebuah pekerjaan atau jasa, dan seorang muslim boleh ya mendapatkan upah atas jasa tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Ahlan. Ya, penelpon terputus ya. Ya, pertanyaan tadi dari Ummu Fulan tentang harta riba tadi. Ya, terima kasih kepada Ummu Fulan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mayoritas ulama memang berfatwa di antara kesempurnaan dan syarat tobatnya seseorang dari harta haram, pekerjaan haram adalah dia berlepas diri dari seluruh penghasilannya. Dia hanya boleh menyisakan yang seperlunya saja untuk kebutuhan makan dan minumnya. Tetapi pendapat ini walaupun itu pendapat mayoritas ulama, dikritisi oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, termasuk Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mereka mengkritisi pendapat mayoritas ulama dan mengatakan bahwa andai yang memiliki harta tersebut adalah orang non muslim, kemudian dia masuk Islam, maka para ulama semuanya sepakat bahwa orang yang baru masuk Islam tersebut, mu'alaf tersebut, halal untuk tetap memiliki, menggunakan, membelanjakan seluruh harta yang dia miliki, termasuk harta yang dia dapat dengan cara rentenir, cara riba, dan bahkan mungkin upah pembunuhan, upah prostitusi dan sebagainya, halal untuk dia gunakan setelah dia bertobat dari kekufuran. Nah, secara logika seharusnya seorang muslim yang bertaubat dari perbuatan dosa mendapatkan perilaku yang sama selama dia betul-betul telah berhenti, resign dari perusahaan riba dia, tidak lagi melakukannya, menyesali dan dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari tobat dia seharusnya apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh itu dinyatakan atau dianggap sebagai sesuatu yang boleh dia gunakan, seperti halnya yang terjadi pada orang mu'alaf dengan harta-harta yang pernah dia dapat dari cara apapun selama dia kufur. Setelah Islam maka itu halal. Ya. Makanya ketika dia dilakukan sebelumnya itu seperti itu, maka seharusnya logikanya ya orang muslim lebih layak untuk disayangi dengan kita bantu dia, kita topang, kita kuatkan semangatnya untuk istiqomah di atas tobatnya agar dia tidak menyesali. Jangan sampai gara-gara saya tobat, saya akhirnya jatuh miskin. Saya jadi pilot, sebelumnya punya fasilitas. Saya sekarang harus terlunta-lunta, tidak punya. Kan akhirnya menjadikan orang fobia dari bertobat. Lebih baik tidak bertobat. Atau menyesal. Saya menyesal bertobat gara-gara tobat. Tentu ini tidak sepatutnya terjadi. Ya. Seharusnya kita mensupport dia agar istiqomah. Salah satunya adalah dengan membiarkan dia menikmati apa yang pernah dia dapat dan dia bertobat. Ya. Namun kalau dia dengan sukarela mensedekahkan sebagian hartanya, maka itu satu hal yang baik. Dan ini wallahu ta'ala pendapat yang sangat kuat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran setelah menceritakan perilaku banyak tentang dosa yang bersyirik kepada Allah dan lain sebagainya,
Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kisah tersebut mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka dosa-dosa mereka, kejelekan mereka itu Allah ganti menjadi kebaikan. Bahkan orang yang bertaubat itu dosa-dosa mereka di hari kiamat justru akan dibalik menjadi pahala. Kalau itu terjadi di akhirat, maka di dunia pun insya Allah juga demikian. Sehingga dengan demikian kita lebih memotivasi masyarakat yang berbuat dosa untuk kita katakan kepada mereka tidak ada alasan untuk tidak bertobat. Membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka, memotivasi sebesar-besarnya agar mereka segera bertobat tanpa harus khawatir jatuh miskin, tanpa harus khawatir kehilangan harta yang sudah telanjur didapat. Tentu konsekuensi tobat dia berhenti ya, tidak lanjut, tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Tetapi yang sudah didapat maka insya Allah itu halal untuk digunakan. Sehingga tidak perlu diberikan kepada suami atau kepada siapapun, cukup dimiliki dan digunakan untuk kepentingan bersama dengan keluarga. Wallahu a'lam. Bahkan gaji pensiun yang masih didapatkan setiap bulan. Nah, kalau gaji pensiun seharusnya dia berhenti. Dia berhenti karena ini sesuatu yang belum dia dapat. Yeah. Sedangkan yang sudah dia dapat itu yang difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu boleh dia gunakan. Yang belum dia terima harus dia hentikan. Stop, gitu. Harus dia stop. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Miftah di Jawa Barat, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, saya anggota koperasi di tempat saya bekerja. Saya ingin bayar pajak motor dan saya meminta koperasi untuk mengurusnya. Kemudian saya membayar kepada koperasi dengan cara dicicil 5 kali dengan total biaya lebih mahal daripada langsung tunai bayar sendiri. Ya. Bolehkah ini dilakukan, Ustaz? Saudara siapa? Miftah. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Miftah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Anda utarakan ini adalah praktek riba. Karena koperasi berarti nalangi, memberikan talangan dulu sejumlah tagihan pajak Anda, kemudian Anda membayar tagihan tersebut secara berangsur dan dalam nominal yang lebih besar. Sehingga koperasi itu sejatinya hanya menghutangi dan mendapatkan bunga atau kelebihan. Dan itu adalah riba. Kullu qardin jarun fa riba. Setiap piutang mendatangkan kelebihan atau keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Di sini tidak hanya menghutangi, tapi ada mungkin mengurusi begitu. Sama saja, tidak merubah hakikat dari menghutangi dan meminta lebih. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Murniati dari Palembang, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Kurniati. Seseorang udah meninggal, terus meninggalkan hutang itu bagaimana, Ustaz? Baik Ibu, sudah cukup? Sudah, Ustaz. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Kurniati di Palembang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa ketika ada orang meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban secara berurutan yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah menyegerakan pengurusan jenazahnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Setelah itu selesai, maka kewajiban selanjutnya adalah mengurus warisannya, membagikan warisannya. Dan sebelum terjadi prosesi pembagian warisan, bahkan para ulama mengatakan tidak boleh ada prosesi pembagian warisan sampai tanggung jawab dan utang-utang si mayit itu terlunaskan. Sehingga kalau dia punya utang harus dibayarkan, kalau dia punya titipan harus dikembalikan, kalau dia punya kewajiban yang janji harus ditunaikan terlebih dahulu. Ya, termasuk wasiat. Kalau dia sudah berwasiat, kalau saya mati berikan kepada sepulang, dahulukan dulu. Kalau itu sudah terselesaikan, baru ada pembagian waris. Sehingga idealnya kalau orang meninggal dalam kondisi punya hutang yang belum terbayar, maka harusnya dibayarkan dari harta warisannya, dari harta warisan yang dia tinggalkan. Kalau ternyata dia mati dalam kondisi tidak memiliki harta yang dia tinggalkan, maka ahli warisnya tentu berkewajiban untuk menolong si mayit, yaitu dengan cara membayarkan hutang-hutangnya. Membayarkan hutang-hutangnya seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah ketika ayahnya terbunuh di perang Uhud. Dalam kondisi
masih menyisakan hutang yang sangat besar, sedangkan harta warisannya tidak cukup. Maka sahabat Jabir berusaha bagaimana melunasi hutang bapaknya, meminta tolong kepada Nabi, dan akhirnya Nabi SAW memberikan solusi dan memberikan kontribusi, akhirnya hutang tersebut bisa terbayar. Ini yang harus dilakukan. Ya. Jadi bukan hanya ahli waris itu hanya menunggu warisan yang bisa didapat, tapi juga harus ikut berempati dengan cara membayarkan hutangnya, termasuk hutang-hutang ibadah. Man mata wa alaihi siyam shoma an waliyuhu. Siapapun yang mati dalam kondisi punya hutang puasa, maka walinya, ahli warisnya berkewajiban untuk apa? Membayar hutang puasanya tersebut. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah. Barakallahu fiik. Sudah ada yang menunggu? Baik, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Ummu Fakri di Riau. Ya, silakan Ummu Fakri. Kalau kita mau berternak sapi, Ustaz. Baik. Ya. Jadi 50% modalnya dari kita, 50% dari teman. Ya. Dan kita menunjuk seseorang untuk mengelolanya. Ya. Dan orang itu yang mengelolanya itu cuma mengelola aja, Ustaz. Baik. Dia tidak dia tidak tahu masalah biaya. Ya. Cuma dia memberi makan dan meliharanya saja. Ya. Jadi bagaimana cara pembagiannya menurut syariat Islam agar hasil pembagiannya ini halal kita nikmati, Ustaz? Baik Ibu. Sudah cukup, Ummu? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada Ummu Fakhri di Riau atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kita berkongsi dengan saudara kita, dengan kawan kita untuk melakukan satu unit usaha, yang usaha itu tidak kita jalankan sendiri, tetapi dikelola oleh orang pihak ketiga, maka pembagian hasilnya berarti ada 2 kali. Pembagian pertama adalah pembagian keuntungan dengan pengelola. Ketika sudah sapi dijual, modalnya misalnya 100 juta, 50 juta dari A, 50 juta dari B, kemudian setelah sapi dijual laku 200 juta misalnya, sehingga ada keuntungan 100 juta. Maka di sini tahap pertama pembagian keuntungan antara pemodal, yaitu 2 orang tersebut, dengan pengelola. Berapakah perjanjian? Berapa persenkah? Kalau perjanjiannya 60% untuk pemodal, 40% untuk pengelola, maka keluarkan dulu 40%-nya, yaitu 40 juta. Contoh tadi kan keuntungannya 100 juta, 40 juta serahkan kepada pengelola, 60 juta untuk pemodal. Nah, kemudian karena modalnya tadi 50-50, maka 60 juta ini dibagi berdua sama rata di antara 2 pemodal tersebut, ya. Sehingga tahapan pertama harus bagi keuntungan dulu dengan pengelola, setelah itu sisanya dibagi sama rata dengan pemodal atau sesuai dengan komposisi modal masing-masing. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada satu tambahan. Dalam Islam tidak ada aturan baku tentang komposisi bagi hasil antara pengelola dengan pemodal. Berapapun persentase yang disepakati, selama itu disampaikan secara transparan dengan suka sama suka, maka itu insya Allah halal. Wallahu taala alam. Jazakallah. Kita sudah sampai di akhir acara. Masya Allah, subhanallah, tidak terasa ya. Alhamdulillah. Jazakallah. Iya. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian acara program live interaktif pada kesempatan kali ini. Dan kami sampaikan bahwa setelah ini ada acara live interaktif berikutnya, yaitu live interaktif dengan tema waris dengan Ustadz Nizar Saad Jabal. Ya. Dan berbagai informasi mengenai kegiatan Dewan Fatwa maupun Fatwa TV bisa Anda saksikan di dewanfatwa.com. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.